Guys, kalian pernah gak sih dengar kata bullying? Atau kalian malah pernah lihat langsung? Jujur ya, bullying itu bukan cuma drama di film. Nyatanya di Indonesia banyak banget kasus perundungan atau bullying ini, yang bahkan salah satunya tuh nyampe masuk berita nasional. Contoh kasus adalah kasus perundungan di SMA Internasional Tangerang Selatan. Dan serius deh, ceritanya tuh bikin kasihan ke korbannya. Jadi gini, kasusnya tuh terjadi 2 kali, yaitu pada tanggal 2 Februari 2024 dan tanggal 13 Februari 2024. Awalnya, korban cuma pengen gabung ke satu geng atau komunitas di sekolah. Nah, di sini tuh mulai kacau. Jadi ada yang namanya tradisi yang nggak tertulis buat masuk geng itu atau komunitas. Tapi tradisinya tuh bukan hal positif, malah kekerasan. Korban dipukulin dan diperlakukan kasar. Katanya sih biar resmi jadi bagian dari kelompok. Masalah jadi lebih ribet, lebih sulit pas korban ceritain ke kakaknya, ke saudaranya. Nah, setelah pelaku mengetahui tentang si korban ini ngeceritain tentang yang udah dilakukan oleh tradisi ini, mereka tuh nggak terima karena korban ini tuh cepu, guys. Akhirnya pada tanggal 13 Februari 2024 korban ini kena lagi. Dia dipukulin dan diperlakukan kasar. Jadi korban ini tuh udah sakit, masih dihukum ulang cuma gara-gara dia speak up cerita ke kakaknya tentang tradisi ini. Korban ini nggak cuma sakit hati doang. Hasil surat keterangan nunjukin kalau dia tuh punya luka serius seperti memar di leher, luka lecet, bahkan bekas sundutan rokok di belakang leher. Gila, udah kayak adegan film aja ya. Tapi ini nyata. Tangannya juga ada luka bakar. Belum lagi sisi psikologisnya. Korban dicek sama psikolog. Ternyata dia sampai stres akut, trauma, dan ketakutan berlebihan. Bayangin, sekolah yang harusnya jadi tempat aman malah jadi tempat bikin luka. Nah, kabar baiknya kasus ini tuh nggak dibiarin aja. Polisi nyampe turun tangan loh. Ada 12 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. 4-nya adalah orang yang sudah berusia 18 hingga 19 tahun. Sisanya masih di bawah umur alias anak berkonflik dengan hukum. Mereka dijerat pasal perlindungan anak, pasal pengeroyokan, bahkan ada yang kena undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Aneh ya, kok bisa kena tindak pidana kekerasan seksual? Karena ternyata ada yang maksa korban nyampe buka celana. Bayangin, coba deh pikir. Awalnya mungkin pelaku nganggap ini tradisi atau candaan senior junior, tapi sekarang jadi kasus hukum serius. Catatan pidana itu bakal nempel dan nyeselnya bisa seumur hidup. Sekarang coba refleksi diri. Kita ini tim mana? Tim diem aja atau tim ketawa kalau ada yang dibully, atau tim yang berani ngomong? Soalnya gini, kalau kita diem itu kita juga bagian dari pelaku. Diam sama dengan setuju, dan itu sama aja kayak kita ikut nyakitin. Soalnya gini, kalau kita mau peduli, kita bahkan sekedar nemenin korban atau lapor ke guru itu udah langkah besar banget. Satu orang berani bisa bikin korban ngerasa nggak sendirian. Guys, bullying itu bukan hal sepele. Satu kata kasar bisa ninggalin luka yang panjang. Satu tindakan bisa bikin masa depan orang hancur. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri. Stop ngejek, stop ngikut-ikutan. Dan kalau lihat bullying, speak up. So please, mulai sekarang, stop perundungan. Jadilah teman, bukan lawan. Kemudian pada tanggal 12 Februari 2024, anak korban menceritakan kepada kakak dari anak korban terkait peristiwa yang terjadi pada tanggal 2.
Selanjutnya, pada tanggal 13 Februari 2024, para pelaku mengetahui anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada saudaranya, sehingga anak pelaku yang berjumlah 6 orang merasa tidak terima dan terjadi kembali tindakan kekerasan pada tanggal tersebut. Akibat dari kekerasan tersebut, berdasarkan hasil visum et repertum terhadap anak korban, didapati luka-luka. Yang pertama, memar di leher. Yang kedua, luka lecet di leher. Yang ketiga, luka bekas sundutan rokok pada leher bagian belakang. Yang keempat, luka bakar pada tangan kiri. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis terhadap korban, korban mengalami dampak psikologis berupa rasa ketakutan, merasa tertekan, dan stres akut. Dalam kasus ini penyidik menetapkan 4 tersangka dari 12 saksi. 1 dari 4 tersangka adalah alumnus atau senior korban di sekolahnya. Sisanya sebanyak 8 orang ditetapkan dengan status anak yang berkonflik dengan hukum atau ABH. Mereka diduga melakukan pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur.